tapi juga seorang ibu yang bekerja. Jadi ini jawabannya sederhana aja, pertanyaan simpel. Yang sesuai dengan ini aja, aplikasi di kehidupan sehari-hari aja, sama Mbak Yati bekerja di Bawaslu gitu ya. Oke. Sebagai salah satu pengawas perempuan yang juga seorang ibu di Bawaslu, ya. Nah, aku mau nanya ke Mbak Feby, memutuskan untuk menjadi ibu yang bekerja itu merupakan pilihan yang sulit diambil nggak sih? Gimana ya? Sulit nggak sulit sih sebenarnya kan, ya kan? Menurut saya sih ya, ketika misalnya saya memutuskan untuk bekerja, tapi kan itu juga tidak menghilangkan saya sebagai ibu kan? Pastinya sangat sulit ya, karena saya di sini harus meninggalkan. Kok gue jadi sedih sih? Enggak apa-apa. Harus meninggalkan, bukan meninggalkan sih, terpisah oleh dua orang anak ya, dua anak saya yang di Jakarta dan saya di sini ya. Emang sih seminggu sekali saya balik ke Jakarta. Yang paling terasa sedih kalau lagi di kantor terus ninggalin anak di rumah itu apa? Pasti kalau misalnya kita harus di kantor, terus mungkin yang bikin sedikit sangat sulit, sebenarnya nggak sedikit ya, sangat sulit itu adalah ninggalin anak kondisinya mungkin lagi kurang sehat, ini kan bagi saya itu sulit sekali. Mungkin ada saat ketika kita bisa izin, kita bisa full time di rumah, tapi ada saat kita pun sangat maksudnya dibutuhkan di kantor, anak kondisi kurang sehat, bagi saya itu sangat sulit sekali. Kemudian juga ketika misalnya di sekolah sedang ada event apa gitu yang melibatkan orang tua, kita nggak bisa hadir, dan itu pengalaman anak saya yang nomor 2 tuh, dia harus wisuda, ya TK sih, cuma saya nggak bisa ninggalin kantor, jadi wisudanya sama neneknya gitu, itu bener-bener kayak oh my god, kayak I miss one thing gitu. Sangat kehilangan ya, apalagi yang anak kedua ini kan. Ingat banget dulu, jadi dia baru umur belum ada 1 bulan ya. Saya harus ke Serang bekerja di Bawaslu. Jadi ya pilihan yang sulit tapi harus saya jalani gitu. Di satu sisi saya harus sudah diberikan tugas untuk menjadi abdi negara. Di satu sisi saya juga sebagai seorang ibu dan ya mau nggak mau kan. Cara Mbak Feby untuk membagi waktu antara bekerja dengan anak-anak di rumah kayak? Ya, seperti saya sempat arahan dari pimpinan pada saat itu dari Pak Kasek ya. Ketika kita di kantor, kita bekerja, keluar dari pintu kantor, kerjaan itu kita tinggalkan. Karena kalau kita membawa emosi kita di kantor ke rumah, itu tidak akan bagus, baik bagi saya, bagi anak-anak, bagi keluarga gitu kan. Jadi ya udah, ketika di rumah full buat anak-anak. Paling karena bisa ketemunya cuma di hari Sabtu Minggu ya, di situ saya memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya dengan anak-anak. Ya karena memang seminggu itu saya benar-benar tidak bisa bersama mereka, jadi pas Sabtu Minggu itu saya manfaatin bisa menyenangkan mereka. Mereka mau kemana, misalkan mau main ke taman bermain gitu, pasti saya saya penuhi lah ya, saya ikutin gitu. Kalau sekarang nih Mbak Feby pribadi menggambarkan sosok diri Mbak Feby sebagai seorang ibu tuh kayak apa sih? Apa ya? Jujur sebenarnya saya nggak berani lah bilang superwoman apa supermom gitu. Bener, saya belum sampai sesuper itu karena kesabaran saya masih terbatas. Ya masih banyak belajar lah. Jadi saya menganggap bahwa ibu yang sedang belajar aja. Maunya sih ya di satu sisi anak-anak pastinya tetap
inget lah ya sama ibunya, walaupun ibunya hanya seminggu sekali bisa mereka temui gitu, dan maunya mereka tetap istilahnya menjadi, sayanya ini tetap menjadi panutan buat mereka, walaupun ya hanya di Sabtu Minggu, dan itu masih saya terus pelajari untuk menjadi sebagai seorang ibu dan orang tua bagi mereka ya. Dan ya ya gitu deh Mbak. Berat sih, berat beneran. Kalau ada 1 sampai 10 nilai nih, Mbak Feby mau kasih diri Mbak Feby sebagai seorang ibu itu nilai berapa? Dan alasannya kenapa kasih nilai segitu? Wah, kayak makan basi malakama ya. Maksudnya ketika saya mengasih nilai saya rendah, saya menganggap bahwa diri saya kayak saya tidak bisa menghargai diri saya sendiri ya. Ya mungkin di angka 7, 8 mungkin ya. Kenapa? 7, 8 ya, maksudnya menurut saya sudah berusaha sebisa yang saya mampu. Saya sudah curahkan semua yang saya bisa, tapi kan mungkin masih kurang ya. Menurut saya masih kayak tidak sesempurna itu. Jadi bahkan mungkin 8 juga masih terlalu besar. 7 lah, nggak jelek-jelek amat, nggak bagus-bagus amat. Karena kan kita ongoing ya, maksudnya sedang belajar juga gitu. Menurut saya mungkin masih di angka 6 kali ya. Menurut saya masih di angka 6 karena banyak hal yang masih harus saya pelajari tentang bagaimana menjadi seorang ibu yang baik, bagaimana memberikan waktu yang baik untuk mereka, menyisihkan waktu yang baik untuk mereka, dan mungkin itu yang masih banyak harus saya pelajari. Dari Mbak Feby, pesan untuk para ibu-ibu yang di luar sana yang saat ini juga memutuskan untuk bekerja apa ya? Ya itu aja sih, jangan bawa kerjaan ke rumah. Jangan bawa emosi kantor ke rumah. Sebaliknya pun jangan dibawa emosi rumah ke kantor. Jadi kita harus pisahkan antara dunia kerja, dunia rumah, dan yang pasti sesampainya di rumah, waktu kita emang buat anak-anak dan keluarga. Pesannya sih walaupun kita lebih banyak di luar ya, sebagai seorang wanita karir ya, bisa dikatakan seperti itu ya, tapi menurut saya keluarga tetap nomor 1. Keluarga tetap nomor 1, terlebih anak-anak, karena mereka lah harapan kita satu-satunya. Karena ketika kita mendapati anak kita kelak di dewasa itu menjadi orang yang sukses, itu adalah salah satu perjuangan kita yang dulu. Jadi tetap utamakan keluarga, karena cuma mereka tempat kita kembali. Itu aja. Penipuan nih. Penipuan. Siapa? Hai Aska. Lagi ngapain lagi? Mas, lagi apa? Lagi tiduran. Mama mau bilang apa sama Umi? Mas lagi di shoot. Selamat hari ibu. Kenapa? Selamat hari ibu. Oh, terima kasih. Kasih Mas. I love you. Umi mau bilang apa sama Umi? Dia mau sedih. Terima kasih apa sama Umi? Terima kasih udah bantuin udah kerja demi anak-anak. Terima kasih udah bekerja untuk anak-anak. Mama sayang Umi nggak?
Dia hilang dia. Sayang. Jadi nanti tunggu Umi pulang ya. Mana mukanya, Bos? Sedih dia pasti. Makasih Aska. Kasih Mama. Assalamualaikum. Oh, surprise ya. Mana? Nabil. Kamu ngaji ya? Mau ngaji. Mau ngaji ya? Selamat hari Ibu. Apa sih Umi? Umi cari duit buat Nabi sama ayah. Semoga Umi hati selalu. Semoga juga makan. I love you, Umi. I love you sama teman-teman Umi. Udah ya Umi, aku mau ngaji. Iya. Ya ngaji yang pintar ya. Umi juga sayang Makasih ya, A. Ya Umi. Sama-sama. Assalamualaikum. Dah. Sayang Makasih Jida. Selamat Hari Ibu juga buat Jida. Iya, sama-sama berjuang demi anak. Iya, sabar ya. Jangan mikirin Nabil. Mama di sini jagain Nabil. Iya Jida. Makasih Jida udah mau bantuin aku jagain Nabil. Sama. Makasih Umi. Assalamualaikum.